Sejarah perkembangan hukum Islam di masa Nabi Muhammad. Nama Yudi Gerliandi, NPM 2140501195. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Perkembangan hukum Islam terbagi ke dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama, masa Nabi Muhammad pada tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 Masehi sampai 662 Masehi. Yang ketiga, masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan pada abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi. Yang keempat, masa kelesuan pemikiran pada abad ke-10 Masehi sampai abad ke-19 Masehi. Yang kelima, masa kebangkitan kembali pada abad ke-19 Masehi sampai sekarang. Namun pada video kali ini saya hanya akan membahas tahap pertama, yaitu masa Nabi Muhammad pada tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. Poin A, sejarah perkembangan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad 610 Masehi sampai 632 Masehi. Pada masa Rasulullah berlangsung hanya beberapa tahun saja, yaitu tidak lebih dari 22 tahun beberapa bulan. Akan tetapi periode ini membawa pengaruh-pengaruh besar dan hasil-hasil yang gemilang. Masa ini terbagi menjadi dua fase. Fase pertama, fase Rasulullah berada di Mekah selama 12 tahun beberapa bulan. Semenjak beliau diangkat sebagai Rasul sampai wahyu hijrahnya. Pada fase ini kaum muslimin baru beberapa orang saja jumlahnya dan masih lemah, belum merupakan suatu umat dan belum mempunyai pemerintahan. Perhatian Rasul pada fase ini diarahkan pada penyebaran dakwah ketauhidan atau mengesahkan Allah. Ayat-ayat yang turun di Mekah khusus menyangkut bidang akidah, akhlak, dan ibadah atau suri tauladani. Yang kedua, fase Rasulullah berada di Madinah, yakni selama kira-kira 10 tahun berjalan dari waktu hijrah beliau sampai wafatnya. Operasional dakwahnya lebih lancar dibandingkan dengan di Mekah yang ditandai dengan banyaknya orang-orang beriman. Ayat-ayat Al-Quran yang turun banyak mengandung hukum amalia, baik yang berkenaan dengan hidup individual maupun masyarakat yang dapat dipastikan sangat memerlukan ketentuan hukum lembaga pengadilan. Islam telah terbina menjadi umat dan telah merupakan satu pemerintahan. Media-media dakwah telah berjalan lancar. Disyariatkanlah di Madinah hukum-hukum perkawinan, perceraian, perjanjian hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Poin B, wewenang dalam menetapkan hukum. Pembinaan dan pembentukan hukum langsung ditangani oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu maupun ijtihad atau pendapat beliau sendiri yang disebut hadis. Tapi walaupun demikian, beliau masih memberi kesempatan ijtihad kepada para sahabatnya, sekalipun wahyu masih ada dan masih hidup. Hal ini dikarenakan ada kejadian khusus untuk mengadakan hubungan dengan beliau sukar karena jauh ataupun waktunya sangat mendesak. Perlu diketahui bahwa keputusan dan fatwa-fatwa dan ijtihad dari para sahabatnya bersifatkan penerapan hukum dan bukan bersifat pembentukan hukum atau tasri, kecuali sudah mendapatkan ikrar atau legalisasi dari Rasulullah SAW. Poin C, dasar penetapan hukum, sanksi, dan metodenya. Sumber-sumber dalam penetapan hukum ada dua, yakni wahyu dan ijtihad Rasulullah SAW. Adapun Al-Quran sebagai sumber atau dasar pokok dalam penetapan hukum. Adapun cara atau metode pembentukan hukum periode ini adalah berdasarkan suatu masalah untuk ditentukannya hukum. Untuk itu Rasulullah terpaksa menunggu dalam beberapa waktu menjelang wahyu dari Allah sebagai jawaban masalah yang dimaksud. Jika wahyu yang diharapkan tak kunjung datang, Rasulullah berijtihad sendiri ataupun bermusyawarah dengan para sahabat dengan berorientasi kepada kemaslahatan hukum atau masyarakat. Sekian video ini. Mohon maaf
Bila ada salah kata, terima kasih.